Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari melihat bersama News Gereja CST. Ibadah Minggu Onsite di gereja adalah pada setiap jam 1 petang, dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Cho. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu pada jam 5 petang. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberikan secara online di akun bank gereja seperti yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook Constant Tabernacle, Instagram CST Church, YouTube CST Church Subang Jaya, ataupun CST Channel, dan juga TikTok Constant Tabernacle. Sekian News Gereja CST, Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, kami tahu kami bisa tenang di dalam hadirat Tuhan. Badai taupan Tuhan tidak bisa mengusik setiap kami Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan kami, Engkau Immanuel, Engkau selalu beserta setiap kami Tuhan. Kami tetap percaya apapun keadaan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa. Kami mempunyai Bapa yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga ibadah petang di tangan Tuhan. Tuhan Bapa, jamah setiap anak-Mu di sini Tuhan. Jamah hati mereka Bapa. Bagi tahu setiap mereka bahawa Engkau Bapa yang baik. Engkau sedia menolong mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya katakan amin. Ya, shalom selamat petang semua. Ya, welcome to church ya, welcome to church setiap Anda. So, petang ini kita akan masuk ke dalam sesi keempat, yaitu tentang bangun manusia roh ya, bangun manusia roh. So, saya mau tanya satu pertanyaan yang sederhana ya. Apa reaksi Anda ketika Anda menghadapi situasi yang mustahil? Ya, situasi yang mustahil. Mungkin dalam bahagian pergumulan keluarga, mungkin dalam bahagian pergumulan keuangan yang berat, mungkin dalam bahagian Anda menghadapi tantangan yang berat di dalam pelayanan Anda, ataupun ya Anda mungkin putus dari pacar, ya dan sebagainya. Apa yang akan Anda reaksi? Apa reaksi Anda? Apakah Anda memilih untuk mendekat kepada Tuhan, ataupun Anda mau melari dari itu atau menghindari dari Tuhan? Ya, so petang ini sangat penting di mana waktu kita menghadapi sesuatu yang mustahil, impossibility, ya, sesuatu yang mustahil, mari kita belajar datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada solusi, ya. Ingat, di dalam Tuhan ada solusi. Dan seorang penginjil dia Moody menyatakan,
Attitude determine our action for good or for bad. Ya, sikap iaitu sikap menentukan tindakan kita. Apakah akhirnya anda akan menerima kebaikan atau sesuatu yang tidak kurang baik. Ya, so sangat penting sikap hati kita. Next. So kita akan masuk terus kepada next ya. Kita mungkin next. Yesus Kristus. So mungkin kita sudah belajar banyak tentang bagaimana kita mengatasi pergumulan hidup kita. Mungkin tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf, seperti Musa, maka mereka membawa terobosan di dalam hidup, bukan setakat pribadi, tapi untuk bangsa mereka. Tapi petang ini kita akan belajar tentang Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, so di sini next, apa yang anda lihat ialah Tuhanlah gembala yang baik. The Lord is my shepherd. Tuhan memang gembala yang baik. Ya, tapi sangat penting. Next. Next. Apa yang anda lihat ialah di Yohanes pasal 1 ayat 29. Behold the Lamb of God which take away the sin of the world. Satu sisi di mana Tuhan Yesus ya gembala yang sangat baik. Tapi apakah anda tahu bahwa Tuhan Yesus juga domba? Next. Tuhan Yesus ialah anak domba Allah yang diutus untuk menghapuskan dosa di dunia ini. Apa yang Tuhan Yesus lewati, saya percaya anda bisa belajar sesuatu. Karena saya percaya bahwa kita belum sampai di mana kita mengalami penderitaan yang sangat sesungguh seperti Tuhan Yesus. Belum. Termasuk saya belum. Oleh itu saya percaya bahwa Tuhan akan memberi hikmat untuk anda ya. Bagaimana anda bisa melewati semua itu. Next. Ya, yaitu Tuhan Yesus sebagai anak domba ya, Allah yang diutus kepada setiap kita. Seterusnya, kita sangat tahu sebelum Tuhan Yesus dikhianat oleh muridnya yaitu Yudas Iskariot ya. Dia berdoa di Taman Getsemani. Disitulah Tuhan Yesus mengalami banyak pergumulan. Next. So di Matius 26 ayat 36 menyatakan, maka sampai Yesus bersama dan muridnya itu ke satu tempat di mana bernama Getsemani. So Getsemani sebenarnya ialah satu kebun zaitun. Artinya Ges ialah pemeras anggur. Mungkin bukan kebetulan di mana Tuhan Yesus pergi ke sana. Di mana? Karena dia banyak tekanan. Dia tahu tujuan utusan dia ke bumi ini bukan untuk enjoy, tapi untuk menjadi korban. Karena dia harus menuju ke salib itu. Ya. Dia perlu berdoa untuk menerima kekuatan. Next. Sebelum itu. Lalu dia kata kepada muridnya, ya. Duduk di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Nah, kalau Tuhan Yesus sebelum dia pergi ke salib, dia perlu berdoa. Bagaimana hidup kita? Apakah kita perlu belajar untuk berdoa? Dan di sini kita lihat bahwa Daniel membawa Petrus dan kedua anak Zebedus ya, sertanya. Maka mulai dia merasa sedih dan gemetar. So di sini kita tahu bahwa Yesus melewati satu diliputi oleh kedukaan dan juga banyak gelisah, kesusahan yang besar, bahkan tertekan, bahkan putus asa. Karena nanti kita akan belajar bahwa apa yang Yesus lewati itu tidak senang. Yesus melewati itu. Next, dia perlu berdoa. Tapi muridnya sedang apa? Tertidur, ya. Oke, so mari kita lihat next. Ya, kita lihat di ayat 38. Mungkin kita baca bersama. 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. So di sini anda bisa lihat bahwa jiwa Yesus ya. Oke, di message ya, satu versi bahasa Inggris katakan, this sorrow is crushing my life up. Artinya apa? Tuhan Yesus mengalami kesedihan yang menghancurkan hidupnya. Sangat berat, sesuatu yang sangat berat. Karena dia akan apa?
Dia akan menuju kepada kematian, di mana tubuh kita dan jiwa kita akan dipisahkan. Sangat tidak gampang, ya. Next. Di ayat 39, Tuhan Yesus maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa. Dan dia berkata kepada Allah, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." So di sini kita tahu bahwa apa? Orang kata, pribadi Yesus mengatakan begitu karena dia sangat putus asa. Kenapa? Yesus sekarang sebenarnya diutus ke bumi ya sebagai manusia, 100% manusia, walaupun dia Tuhan. Dia 100% manusia. Oh itu, dia harus melewati tantangan yang tidak biasa. Ya, dia harus melewati semua itu. Dan seterusnya, ayat 40. Setelah itu, dia kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" So di sini mari kita belajar sesuatu. Saya akan lewati perikop itu dan lepas itu saya akan memberi poin yang penting, ya. Dia memberitahu kepada Petrus karena Petrus tidak berjaga, mereka tertidur. Ketiga murid yang dia paling sayang, ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya. Okey, sebelum next, sebelum 41. So di sini ayat 41 menyatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoa supaya engkau jangan jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Bahasa Inggris menyatakan, "The spirit is willing, but the flesh is weak." Memang kita mempunyai kerinduan. Roh kita memang rindu, tapi badan kita, ke daging kita bisa menolak, ya, kita bisa menolak. Dan satu versi GWV menyatakan, "You want to do what is right, but you are weak." Maksud kita mahu melakukan sesuatu yang benar, yang betul, tapi memang kita lemah dan kita tidak bisa melakukan itu. So itu keadaan Yesus di Getsemani, ya. Dan kali kedua dia berdoa. Ya, okey. Ayat 42, ya, belum lah. Ayat 42. Dia kata, "Ya Bapa, jikalau cawan itu tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadikan kehendak Yesus." So mari kita belajar satu bahagian ialah kehendak Tuhan, yaitu mengikut kehendak Bapa. Yesus mengikut kehendak Bapa, walaupun dia tidak bisa kalau mengikut kedagingan dia. Satu pepatah di mana ia katakan, "Your will will determine your choice. Your choice will determine your action. And your action will determine your outcome." Artinya, kehendak anda menentukan pilihan anda. Apa yang anda kehendaki? Apakah anda menghindari proses atau badai? Karena biasanya setiap badai yang diizinkan Tuhan ada artinya. Tapi tanggungjawab setiap kita ialah untuk mengerti apa maksudnya. Karena setiap badai sebenarnya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baik. Tuhan sedang memberi satu promosi. Seperti kita melewati ujian dalam waktu anda kuliah. Ada ujiannya. Kalau kita bisa lulus, anda akan menerima berkat itu yang sudah Tuhan tetapkan. Tapi kalau kita memilih, ya, kita mau memilih shortcut. Contohnya, kalau kita ikuti jalan, ya, kita mempunyai highway, perjalanan highway sangat cepat. Memang sangat panjang perjalanan itu, tapi sangat cepat. Waktu kita mengikuti shortcut, maksud dia jalan pintas, ya. Jalan pintas ada apa? Biasa jalan pintas ada belok sini sana. Biasa jalan pintas ialah two way. Maksudnya ada mobil datang ke sini dan ke sebelah anda berdepan dengan mobil juga. Lebih bahaya.
Kalau highway ialah satu jalan, ada divider. Dan biasa jalan pintas juga ada apa? Ada lubang, ada batu-batu dan sebagainya. Sepertinya sangat pintas. Kalau kita menghitung tentang jaraknya, biasanya mungkin jauh lebih sederhana daripada highway. Tapi waktu kita menggunakan jalan pintas, ada kala kita bisa lebih lambat. Dan apa yang Tuhan Yesus lewati, dia tahu tujuan dia diutus ke bumi, yaitu ke salib, menjadi korban sebagai anak domba. Dia sangat tahu tujuan dia. Dan dia juga tidak bisa melewati itu kalau tidak dengan doa, kalau tidak dengan berjaga-jaga dan sebagainya. Kalau tidak bergantung pada roh Tuhan, dia tidak akan bisa. So di sini mari kita memahami ya, kehendakmu menentukan pilihanmu. Apa yang Anda mau akan menentukan pilihan Anda. Pilihanmu akan menentukan tindakan. Anda akan bertindak sesuai dengan pilihan. Contoh, hari ini Anda bisa memilih untuk tidak beribadah, karena banyak pergumulan hidup ini sebenarnya solusi di dalam firman Tuhan, solusi di dalam manusia roh Anda. Apakah Anda kuat atau tidak? Tadi di Matius pasal 26 ayat 41 ya, satu versi God's Word version mengatakan, you want to do what is right, but you are weak. Ya, sebelum itu ya, 41 ya, ayat 41. You want to do what is right. Anda mahu melakukan yang benar, Anda mahu memilihkan jalan yang betul, but you are weak, karena Anda lemah. Dan kita perlu tanya, mengapa kita lemah? Sebenarnya kuncinya ialah manusia roh kita kurang memberi makanan dalam firman, dalam doa dan sebagainya. Kita kurang membangun disiplin rohani. Itu kuncinya sebenarnya. Oke, next ayat 43 Matius 26 ya. Dan ketiganya kembali pula, dia mendapati mereka sedang tidur, mata mereka berat ya. Saya percaya Anda memang ya sangat semangat setiap kali Anda beribadah. Sangat penting Anda tangkap sesuatu yang dari Tuhan, karena itu akan menjadi kekuatan untuk hidup Anda. Waktu kita jalan Tuhan, waktu kita tidak beribadah, sangat senang kita berdosa, kita jalan Tuhan. Bahkan sering apa yang terjadi ialah berkat juga akan berkurangan. Kalau kita jujur ya, itu biasa akan terjadi dalam hidup. Ya, karena iblis datang apa? Iblis datang hanya tujuan hanya untuk membunuh, mencuri berkat Anda, membinasakan, merosakkan atau menghancurkan hidup Anda. Itu tujuan iblis. Ya. So, dan di sini sangat interesting ya, menarik, di mana Tuhan membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kali dan mengucap doa yang sama. Mengapa Tuhan Yesus berbuat begitu? Nanti kita akan belajar ya. Dan ayat 45, sesudah itu ia datang kepada muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahat. Sebenarnya Tuhan bukan menggalakkan mereka untuk terus tidur. Tuhan kata, masihkah engkau tidur dan istirahat? Belum cukup engkau tidur. Sebenarnya kalau kita paham ya, memang badan kita perlu tidur, istirahat. Tapi kalau kita tidur 12 jam, 24 jam, sebenarnya itu membuang waktu. Hidup Anda tidak produktif. Lepas itu lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan di tangan orang berdosa. Tuhan kata, aku akan diserah kepada orang jahat. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat ya. So Yudas sudah datang untuk mau menyerahkan Yesus. Ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara dengan datangan Yudas ya. Ya, dia membawa serombongan besar yang membawa pedang dan pentung, yaitu tongkat
ya, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Seterusnya, orang yang menyerahkan dia memberitahu tanda itu kepada mereka, ya. Dia kata, orang ku cium, ya, itulah dia, tangkap dia. Mencium sesuatu ya budaya pada waktu itu, ya, satu tindakan persahabatan. Tapi di sini kita tahu siapa Yudas Iskariot. Kita bisa kata ciuman itu a venom kiss, artinya cium yang beracun. Dia bercium bukan untuk menerima Tuhan Yesus, tapi untuk mengkhianat. Ayat 49, next. Dan segala yang maju mendapatkannya, Yesus katakan apa? Salam Rabi, lalu mencium dia. So di sini next. Di sini Yesus berdepan dengan muridnya sendiri sebenarnya. Murid sendiri. Salah seorang dari 12 murid dia yang akhirnya mengkhianat karena dia pencuri uang, ya. So di sini, okay. Seterusnya Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? So di sini Yesus sedang menyindir Yudas, ya. Maka majulah mereka memegang Yesus. So di sini the Message version menyatakan, friend, why this sheriff? Artinya apa? Sheriff berarti apa? Teman, artinya ayat itu berarti bahwa teman, mengapa sandiwara ini? Ya, sandiwara. Maksud ada kepuraan, bukan mencium untuk menerima, mengasihi, tapi pura-pura untuk menciptakan sesuatu yang di mana dia menghormati atau menyenangkan. Itu salah seorang muridnya. Seterusnya, mari kita lihat, ya. Bukan setakat apa yang Anda belajar di Matius pasal 26, tapi di Lukas, ya. Ya, titik di mana Yesus sangat menderita di Taman Getsemani. Di Lukas 22 ayat 41 menyatakan, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan itu dariku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. So sebagai pengikut Yesus, ya, apakah Anda akan mengikut kehendak sendiri atau kehendak Tuhan? Next. Di sini apa yang Anda lihat? Apa yang terjadi sebenarnya dengan Yesus? Next. Firman menyatakan mereka datang untuk menguatkan Tuhan Yesus. Bagaimana mereka? Ingat waktu itu Tuhan Yesus 100% manusia. Dia melewati itu. Dan saya pasti waktu kita belajar tentang hidup Tuhan Yesus, kita juga bisa melewati. Sama juga, bisa melewati. Bahkan kebaikan kita atau semua kita memang belum sampai kepada salib itu, di mana Anda harus dikorbankan, disiksa. Bukan setakat ditangkap, disiksa, dikorbankan. Itu kematian tidak gampang, ya. Next, ya, itu Tuhan Yesus. So di sini mari kita melihat, okay, next. Ayat 44 menyatakan Yesus sangat ketakutan. Yesus sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh dia berdoa, perlunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke atas tanah itu. Tuhan Yesus lebih tekun berdoa. Dia sangat menderita secara batin, ya. Ya, tapi dia terus berdoa. Okay, so bukan dengan gagah, bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, tapi dengan kuasa Roh Tuhan kita bisa melewati. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 100% manusia. Ingat, dia lewati itu. Next. Anda lihat je lah. Okay, next. Ya. Okay. Tuhan Yesus disalibkan. Penderitaan waktu Tuhan Yesus disalibkan, ya. So bersama, okay, next. Matius 27 ayat 44 menyatakan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama itu, dia mencelakannya begitu, ya, menghina. Mereka menghina Tuhan Yesus.
Ayat 45, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Next. So kira-kira jam 3 berseru Tuhan Yesus dan suara. Dia berteriak dengan keras ya. Ilahi laba sabachthani ya. Maksud Allah-Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Why do you abandon me? Why do you forsaken me? Waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia ditinggalkan. Waktu itu. Karena Tuhan, dia tahu Tuhan Allah Bapa meninggalkan dia. Dia berseru. Ayat 50, dia berseru, lalu dia menyerahkan nyawa dia. Apakah pergumulan anda lebih kuat daripada Tuhan Yesus? Next, ya, oke, betul. So, ketika anda menghadapi ketidakmungkinan atau sesuatu yang mustahil, apa yang harus anda lakukan waktu anda melewati itu? Pertama, di Matius 26 menyatakan ya, Tuhan Yesus pergi berdoa dan makin sungguh-sungguh berdoa. Next, waktu anda melewati kemustahilan, ayat 44 ya, dia sangat takut. Seperti kita juga ada kala kita melewati sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang mungkin kesakitan, mungkin pergumulan dalam keluarga, bahkan keuangan dan sebagainya, sangat menakutkan. Itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menakutkan waktu kita memfokus kepada masalah itu, badai itu. Tapi apa yang Tuhan buat ialah makin bersungguh-sungguh dia berdoa, makin bersungguh-sungguh dia berdoa. So ingat, sangat penting waktu anda menghadapi kemustahilan ya, anda harus apa? Berdoa, bahkan makin sungguh-sungguh dan tekun berdoa, makin sungguh-sungguh dan tekun berdoa. Sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya. Saya percaya anda tahu, tapi saya hanya mengingatkan anda, sangat penting berdoa, bahkan lebih sungguh-sungguh. Karena sesuatu, kalau anda mau menerima sesuatu, biasanya kalau hidup anda dari satu tahap peringkat kepada satu peringkat, dari mungkin waktu bujang, nanti anda akan masuk dalam rumah tangga. Ada pergumulan yang tersendiri sebenarnya. Saya lewati, saya tahu. Dari waktu sekolah rendah ke sekolah menengah dan sebagainya, ke college dan sebagainya, ada pergumulan. Karena itu tantangan itu akan lebih hebat. Karena iblis coba menahan anda menerima janji-janji Tuhan, janji-janji Tuhan, promosi-promosi dari Tuhan. Anda perlu tahu tentang itu, ya. Mungkin anda waktu mau dipromosi oleh bos anda, wah, sebenarnya banyak cabaran. Sebenarnya mungkin teman anda menyindir anda, teman anda menggosipkan keburukan anda dan sebagainya. Itu bisa terjadi sebenarnya. Tapi berdoa, bahkan lebih sungguh-sungguh, lebih tekun, dan anda akan bisa menghadapi itu. Anda akan bisa menghadapi. Next. Kedua, berjaga-jaga. So di sini di Matius 38 menyatakan ya, Matius 38, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Tinggal di sini dan berjaga-jaga. Tuhan mau kita berjaga-jaga, ya, sangat penting. Roh menurut, tapi daging kita lemah. Anda mau melakukan yang benar, tapi kerana Anda lemah. So supaya kita bisa mengatasi kedua, selain berdoa, mari kita selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga, tahu tujuannya, tahu destinasi Anda. Ketiga, di ayat 38 menyatakan, 39, maka ia maju sedikit, sujud dan berdoa. Dia katakan, biar cawan itu lalu daripadaku. Memang kalau kita sebagai manusia, kita mau senang Tuhan, jangan bagi saya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Seperti yang engkau kehendaki. Seperti yang engkau kehendaki. Dan ayat 42 menyatakan, ya, jadilah kehendakmu.
So sangat penting di sini ya, Anda mempunyai pilihan, pilih kehendak Tuhan dalam hidupmu. Mungkin sangat susah seperti ya, kita lewati jalan panjang. Tapi akhirnya Anda akan menikmati kemanisan itu, kebaikan itu yang dari Tuhan. Ya, so mari kita jangan hanya kehendak kita saja. Memang sangat senang kita memilih kehendak kita. Kita hindari. Kita tidak mau berdepan dengan badai itu. Kita tidak mau berdepan dengan cabaran itu. Sangat senang. Tapi Anda tidak akan menerima promosi. Sesuatu yang sangat indah yang Tuhan sudah sediakan. Next. Oke, ya. Ini juga mengikut kehendaknya. Kehendakmu yang terjadi. Next. Waktu kita menghadapi kemustahilan, kita perlu membuat pilihan tepat. So di sini mari kita belajar ya, di ayat 43. Ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, mata mereka berat. Dan ayat 44, Tuhan Yesus membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa. Apa artinya? Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Mungkin hari ini kalau mungkin teman Anda tidak datang beribadah, apa yang Anda buat pilihan? Apakah Anda memilih untuk beribadah, membangun hubungan dengan Tuhan, menerima firman dan sebagainya, dikuatkan di hidup? Karena hidup ini penuh dengan pilihan. Kita bisa pilih yang duniawi, di mana ya sangat senang hari ini. Contohnya kita bisa, ada orang yang mungkin hanya suka duduk saja di rumah. Ada online jam 1 ada online. Tak payahlah saya kopi-kopi, minum teh tenom ya, ada kopi Sumatera ya, sedap. Saya makan enak-enak, duduk di rumah. Tak payah datang gereja. Mengapa? Online Tuhan, pastor online sangat sedap. Tapi itu akan slowly, lambat-lambat, itu akan iman Anda akan rosak. Iman Anda akan kurang. Anda tidak akan kuat seperti dulu. Sebab pilihan tepat apapun, ya. Seterusnya di ayat 45, ya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan ya, tidurlah sekarang dan istirahatlah ya. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Tuhan Yesus sedang menegur muridnya. Ini 3 murid yang sangat dekat, yang sangat dikasihi. Bahkan mungkin hidup lebih benar daripada yang lain. Tapi Tuhan Yesus perlu menegur hidup mereka. Karena mereka tidur. Tertidur, waktu kita tertidur itu akan membawa akibat yang sangat merosakkan. Ya. Next. So ketika kita menghadapi ketidakmungkinan atau kemustahilan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang dia buat? Ialah dia lebih tekun berdoa. Bahkan dia makin sungguh-sungguh berdoa. Waktu kita menghadapi kemustahilan, lebih berjaga-jaga, lebih mau mengikuti kehendak Tuhan, lebih mau mengikuti kehendak Tuhan, lebih memilih dengan tepat. Ada jalan pintas, ada jalan yang membawa kepada kekekalan. Next, Anda harus membuat pilihan dengan tepat. Ya, Anda harus membuat pilihan dengan tepat. Seterusnya ialah Anda perlu belajar untuk bisa menerima teguran. Menerima teguran. Teguran sebenarnya untuk kebaikan. Kalau sesuatu yang teguran yang tidak baik, ya abaikan. Tapi kalau sesuatu teguran yang kebenaran, mari kita belajar.
Kan setiap kita memang ada bahagian yang tidak pas. Sebaik-baiknya, sekudus-kudus kita, ya, sebenar-benar kita, ada bahagian yang kita perlu improve, kita perlu membaiki. Supaya apa? Supaya kita akan sampai kepada destinasi itu. Tuhan Yesus supaya dia sampai kepada supaya dia bisa menghapuskan dosa setiap manusia. Dia harus apa? Pergi ke salib. Dia tahu tujuan. Oleh itu, mari kita memberi hati kepada Tuhan, ya. Waktu kita menghadapi kemustahilan, kita mencari Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa atas kebaikan Engkau Tuhan. Tuhan, biar supaya firman yang sudah ditaburkan Tuhan, umat-Mu akan menerimanya dengan hati yang dengan sepenuh hati. Bahkan lebih penting lagi Tuhan, mereka menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh berdoa. Mereka mau lebih sungguh-sungguh berdoa. Mereka mau lebih berjaga-jaga. Mereka mau lebih berjaga-jaga, ya. Mereka mau mengikuti kehendak Engkau Tuhan. Dan mereka selalu akan memilih yang tepat dan juga rela menerima teguran daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil di tangan Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Kami ingat Engkau Bapa yang baik. Engkau sudah mengutus Yesus di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran setiap kami, bahkan setiap kesakitan kami. Tapi hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Kami sangat bersyukur Bapa bahwa Engkau sudah memulihkan setiap kami Tuhan. Setiap orang percaya, setiap orang bertobat yang menerima Engkau, mereka akan menerima janji Engkau Tuhan. Bahkan mereka akan menerima kekekalan yang dari Engkau. Ya Tuhan Yesus, jamah setiap umat-Mu yang di sini Tuhan. Setiap mereka yang datang beribadah petang ini Tuhan, baru hidup mereka Tuhan. Biar mereka lebih melekat kepada Engkau. Biar mereka rindu yang ilahi. Biar mereka mengejar yang ilahi dari Engkau Tuhan. Waktu mereka mengejar Engkau Tuhan, kami tahu bahwa mereka akan dibaharui. Hidup mereka akan diberkati. Mereka akan dilindungi di dalam tudung Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan setiap umat-Mu yang di sini Tuhan. Terus sempurnakan setiap firman yang disampaikan Tuhan. Jamah hidup mereka Tuhan. Biar mereka terus mengerjakan bahagia mereka. Waktu umat-Mu mengerjakan bahagia mereka Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan juga mengejar bahagia Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan selalu menepati janji Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, mari melihat bersama News Gereja CSD. Ibadah Minggu Onsite di gereja adalah pada setiap jam 1 petang, dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Cho. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu pada jam 5 petang. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberikan secara online di akun bank gereja seperti yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook Constant Tabernacle, Instagram CSD Church, YouTube CSD Church Subang Jaya, ataupun CSD Channel.
dan juga TikTok Cornerstone Tabernacle. Sekian news gereja CST, Tuhan Yesus memberkati.